Shalom semua, haleluya, apa kabar? Saya berharap tetap semangat dan kita rajin terus membaca Alkitab dan merenungkannya. Puji Tuhan, hari ini kita sudah sampai di pasal-pasal terakhir dari kitab 2 Raja-Raja, yaitu kita sampai di pasal 23, 24, dan 25. Dan berarti besok kita akan memulai dengan kitab yang baru, puji Tuhan. Dan mari kita langsung ke pasal 23 yang berbicara tentang kelanjutan dari apa yang dilakukan Yosia sebagai Raja Israel. Dan dia melakukan pembaharuan besar-besaran, bukan hanya di Yerusalem tapi di seluruh Yehuda. Dan ayat yang pertama, kedua, dan ketiga kita lihat bersama-sama. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Ayat yang ketiga dikatakan sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan. Dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Dan Yosia melanjutkan dengan memberi perintah kepada imam besar Hilkia untuk membersihkan bait Allah dari segala bentuk penyembahan berhala. Dan raja-raja sebelumnya telah banyak merombak bait Allah dan menyesuaikan dengan penyembahan berhala yang dibawa masuk ke dalam bait Allah. Dan Yosia membereskan semuanya itu, bahkan dia memberhentikan pelaksanaan penyembahan berhala di bukit-bukit pengorbanan, dan juga dia memecat imam-imam asing, bukan imam kepada Tuhan tetapi imam yang melakukan penyembahan berhala. Dan bukan hanya di Yerusalem tetapi di seluruh Yehuda. Ayat 21 dikatakan kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Dan ayat 22 katakan, sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Sebab itu Yosia adalah seorang raja yang sungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tapi seperti kemarin kita juga berbicara, bukan berarti seorang hidup berkenan kepada Tuhan itu berarti hidupnya seperti berada di atas tempat yang nyaman terus-menerus dan Tuhan jaga tidak terganggu oleh apapun di sekitarnya. Tapi juga saudara mengalami hal yang buruk, tetapi pembelaan dan perlindungan Tuhan selalu ada. Dan itu nyata saudara ya. Jadi walaupun ayat 25 katakan sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi saudara, kita lihat di ayat yang ke-26 katakan, tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Dan ayat 27, lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel, dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yaitu Yerusalem, dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Nah, kita dapat melihat keadilan Tuhan di dalam menghadapi pelanggaran atau dosa yang dilakukan umatnya. Tapi Tuhan juga menyatakan kasih kepada pribadi-pribadi orang yang sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan dan melakukan segala perintahnya. Dan Tuhan itu sangat jelas dengan hal-hal ini. Dan kita melihat sesudah itu Raja Yosia juga terbunuh, dan kita tahu mengapa orang benar akhirnya dia terbunuh. Saudara, cara kita untuk berpindah dari jasmani ini ke rohani,
ke kehidupan keabadian itu cara kita tidak penting, tetapi kehidupan kita itu yang penting, dan jaminan yang pasti bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam keabadian itu yang paling penting. Dan Raja Yosia dikatakan terbunuh di Megido di dalam perang menghadapi Raja Mesir, yaitu Raja Firaun Neko. Dan kemudian raja selanjutnya yaitu Yoahas, yaitu raja yang ke-16 dari kerajaan Yehuda, dari anak dari Raja Yosia, dan dia menjadi Raja Yehuda, tetapi dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan dikatakan bahwa dia 3 bulan saja sebagai raja, dia ditangkap oleh Raja Mesir yaitu Firaun Neko, dan dia mati di Mesir, ditangkap dan dibawa ke sana. Dan pada saat dia dibawa ke Mesir, Raja Mesir Firaun Neko akhirnya mengangkat Yoyakim, namanya aslinya Elyakim tetapi diganti dengan Yoyakim, anak Yoahas, menjadi raja atas Yehuda. Dan Yoyakim menjadi raja yang ke-17, dan dia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan dikatakan bahwa dia menjadi raja 11 tahun. Dan pasal 24 adalah kelanjutan dari kepemimpinan dari Raja Yoyakim. Di dalam zaman itu dikatakan di ayat 1, majulah berperang Nebukadnezar Raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya, tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Dan ayat yang kedua, Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Kita tahu bahwa Tuhan dapat meluaskan apapun, atau Tuhan dapat mengakibatkan apapun untuk menegakkan rancangannya. Dan ayat yang ketiga mengatakan, sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasya setimpal dengan segala yang dilakukannya, dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Jadi kita sangat harus berhati-hati. Seringkali apa yang kita lihat kita tidak mengerti, tetapi kita tahu Tuhan bersikap adil dan bijaksana dalam segala caranya. Dan Tuhan selalu membalas apapun yang dilakukan manusia terhadap dari dosanya dan dari kesetiaan dan kebenaran hidupnya. Kita lanjut kepada ayat-ayat berikutnya. Dan sesudah Yoyakim, akhirnya Yoyakin menjadi raja yang ke-18 dari raja kerajaan Yehuda, dan dia adalah raja terakhir sebelum akhirnya kerajaan Yehuda diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Masih ada satu raja sesudah itu, tetapi inilah seterusnya dari keturunan dari anak raja ke anaknya dan seterusnya. Dan dikatakan di ayat yang ke-10, pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Jadi di zaman Yoyakin, akhirnya Raja Nebukadnezar datang juga untuk mengepung Yerusalem. Dan pada saat Yerusalem dikepung, menjadikan Yerusalem dalam keadaan yang tragis, kelaparan, sehingga pada akhirnya Yoyakin akhirnya ditangkap bersama keluarganya dan para pembesarnya. Semuanya ditangkap oleh Raja Nebukadnezar karena Mesir sudah berkurang kekuasaannya dan Babel sudah semakin kuat kekuasaannya. Dan ayat yang ke-13, ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaannya istana raja, juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo Raja Israel di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan inilah adalah hal yang terakhir, akhirnya segala sesuatu tanpa sisa. Dikatakan dari zaman Salomo membangun bait Allah, pada saat Babel menguasai dan datang. Dan ingat apa yang dikatakan Nabi, bahwa pada waktunya kepada Hizkia, ya, bahwa Babel akan datang dan mengangkat semua yang berharga dari Yerusalem, termasuk dari bait Allah dan dari istana.
Dan dikatakan juga ayat 14, ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi, tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dan rakyat negeri. Dan sesudah akhirnya gelombang pertama sudah dibawa dalam pembuangan, orang-orang penting, orang-orang yang berbakat, orang-orang potensial sudah dibawa pergi. Dan akhirnya raja juga mengangkat Sedekia menjadi raja Yehuda. Sedekia itu adalah paman dari Yoyakin. Dan dikatakan ayat 18, kemudian Raja Babel mengangkat matanya paman Yoyakin menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Sedekia. Dan Sedekia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ayat yang ke-20, sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Dan selanjutnya di pasal yang ke-25, dan itu adalah pasal terakhir dari kitab 2 Raja-Raja, lanjutan dari apa yang dilakukan oleh Sedekia terhadap Raja Babel. Ayat yang pertama, maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu datanglah Nebukadnezar Raja Babel sekali lagi dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya sekali lagi dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Dan terjadilah setiap ada pengepungan. Kenapa mereka mengepung satu kota? Karena dengan mengepung satu kota bahwa tidak akan ada lagi pasokan makanan yang datang dari luar. Dan di luar itu, di luar dari tembok kota itu, biasanya mereka menanam ladang mereka dan segala kebun mereka ada di luar dari kota. Dan itu berarti pada saat dikepung tidak ada pasokan makanan yang masuk ke dalam kota. Dan tidak heran akhirnya kota itu pada saat dikepung dengan waktu yang cukup lama, akhirnya terjadi kelaparan yang luar biasa. Dan pada akhirnya dikatakan bahwa Sedekia juga ditangkap, keluarganya dibunuh, dan lebih tragis lagi bait Allah dibakar, tembok Yerusalem diruntuhkan. Dan kita ingat bahwa Yerusalem itu akhirnya juga menjadi reruntuhan. Dan di ayat yang ke-11 dikatakan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa halayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkannya oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Jadi ini diangkut yang kedua kali ke Babel. Dan di situ dikatakan dihabisin kecuali yang lemah-lemah dan yang dipakai untuk menjaga kebun dan sebagainya. Dan setelah mereka semua diangkut, kemudian di ayat-ayat berikutnya kita melihat bahwa untuk rakyat yang masih tinggal di ayat 22 di tanah Yehuda yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel diangkatnya lah atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan. Tetapi ayat 25 katakan, tetapi dalam bulan yang ke-7 datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan raja, dan 10 orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Mispa. Maka bangkitlah seluruh rakyat dari yang kecil sampai yang besar serta panglima-panglima tentara, lalu larilah mereka ke Mesir sebab mereka takut terhadap orang Kasdim itu. Dan akhirnya Yerusalem menjadi kota yang ditinggalkan. Dan itulah cerita dari kerajaan utara dan kerajaan selatan, dan bagaimana Tuhan akhirnya membuang Israel keseluruhan, baik kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda masuk ke dalam pembuangan. Dan ayat-ayat terakhir dari pasal 25 berbicara tentang pergantian dari Raja Babel, dan akhirnya anaknya yaitu Ewil Merodak menjadi raja menggantikan ayahnya. Tetapi dalam tahun dia menjadi raja itu akhirnya ada belas kasihan terhadap Raja Yoyakin. Dan kita lihat di situ dikatakan Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Dan ayat 29, ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan ia boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan bahkan di ayat 30 dikatakan, dan tentang belanjanya raja selalu memberikannya kepadanya sekadar yang
tiap-tiap hari selama hidupnya. Nah, saudara, ini bukan sesuatu yang harusnya dilakukan oleh Raja Babel, tapi kita melihat segala sesuatu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan kita melihat bagaimana Tuhan dapat memelihara keturunan Daud, dan dia sesuai dengan janjinya, maka keturunan Daud itu akan dikokohkan di dalam kerajaannya. Dan kita melihat Allah kita adalah Allah yang kekal adanya, dia yang memegang janjinya terhadap umatnya, terhadap Israel. Betapapun pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa itu, tapi Tuhan tetap memelihara keturunan itu, dan keturunan Daud dikokohkan di dalam kerajaannya. Memang saat ini kelihatannya tidak baik. Kita melihat bagaimana Raja Yoyakin mendapat belas kasihan dari Raja Babel. Sebenarnya itu bukan semata-mata belas kasihan dari Raja Babel, tapi belas kasihan Tuhan, dan bagaimana Tuhan memegang janjinya terhadap umat pilihannya. Dan saudara yang kekasih, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang kekal, everlasting God. Dan dia adalah Allah yang sudah menyatakan kasih-Nya, dan dia juga yang menegakkan keadilannya. Tetapi dia juga adalah Allah yang menepati janjinya bagi umatnya. Puji Tuhan, biarlah kita dapat belajar mengenal Allah kita dengan sungguh-sungguh lewat perjalanan hidup bangsa Israel sampai mereka akhirnya masuk ke dalam pembuangan. Kita berjumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.